Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Sedang mengukur jalan, seorang pekerja proyek di Kabupaten Intan Jaya tewas ditembak KKB. TNI kontak tembak dengan OPM di Lanijaya, seorang anggota kelompok separatis tewas. Jalan menuju Kampung Adat rusak, potensi wisata di Sorong, Papua Barat Daya, terkendala infrastruktur. Kelompok kriminal bersenjata kembali menyerang warga sipil. Seorang pekerja jalan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada hari Rabu tewas ditembak anggota KKB. Korban bernama Anselmus Arifin, berusia 25 tahun. Korban merupakan karyawan salah satu perusahaan yang sedang melakukan pengukuran jalan di Kampung Dunggu Siga, Kabupaten Intan Jaya. Saat itu sekitar pukul setengah 11 siang, korban bersama rekannya sedang mengendarai traktor. Tiba-tiba terdengar tembakan dari arah kiri jalan dan peluru mengenai dada kiri korban. Anselmus sempat dilarikan ke rumah sakit, namun kondisinya semakin lemah hingga akhirnya meninggal dunia. Menurut Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Yusuf Sutejo, korban ditembak kelompok KKB pimpinan Daniel Aibon Kogoya yang kerap melakukan aksi kekerasan di Intan Jaya. Diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Antena Kobogau, anak buah dari Daniel Aibon Kogoya. Korban atas nama Anselmus Arifin terkena tembakan di bagian dada kiri, tembus ke punggung belakang, dan langsung dievakuasi ke RSUD Sugapa. Lokasi kejadian berada kurang lebih 6 km dari pos terdekat TNI dan Polri. Dengan kondisi jalan yang terputus, meski medan sulit, Satgas Operasi Damai Kartens bersama TNI tetap melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Insiden ini terjadi saat para pekerja sedang melakukan pengukuran jalan menggunakan traktor. Tembakan dilepaskan dari arah kiri jalan, menandai serangan brutal terhadap warga sipil yang sedang bekerja. Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Kartens telah berkoordinasi dengan pihak PT TJP terkait potensi ancaman dari kelompok kriminal bersenjata terhadap pekerja di wilayah Itadipa, Titigi, dan Mamba Bawah. Situasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini aman. Satgas gabungan berjaga-jaga di sejumlah lokasi. KKB kerap melakukan teror dan menyerang warga sipil di Kabupaten Intan Jaya. Mereka sengaja melakukannya untuk menghambat pembangunan di daerah ini. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Kontak tembak antara Satgas Komando Operasi Habema dengan kelompok separatis terjadi pada hari Rabu. Kontak tembak ini terjadi setelah aparat berhasil menguasai markas OPM di Unambunggu, Kabupaten Lanijaya. Akibat insiden ini, satu anggota OPM bernama Mayu Walia tewas tertembak. Satgas TNI Komando Operasi Habema juga menyita barang bukti, sejumlah amunisi dan telepon genggam. Panglima Komando Operasi Habema Maijen Luki Avianto menegaskan pasukan bertindak profesional serta berpegang pada prinsip melindungi warga sipil. Markas tersebut diketahui menjadi pusat koordinasi kelompok bersenjata yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil. Keberhasilan TNI menguasai markas itu memukul kekuatan OPM di kawasan Lanijaya. Sebagai reaksi, kelompok tersebut melancarkan serangan balasan pada 6 Oktober yang kemudian berujung pada kontak senjata dengan satuan tugas TNI. Dalam kontak senjata tersebut, satu orang anggota OPM atas nama Mayu Walia berhasil dilumpuhkan. Identitas korban baru dapat dipastikan pada 8 Oktober 2025 setelah tim berhasil membuka dan mengidentifikasi data dalam telepon genggam yang ditemukan di lokasi kejadian.
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Mayu Walia menjabat sebagai Komandan Operasi Kodam 12 Lanijaya di bawah pimpinan langsung Purom Okimanwenda. TNI terus memburu kelompok organisasi Papua Merdeka yang melakukan teror dengan menembak warga dan aparat. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Lanijaya, Papua Pegunungan. Dua kelompok warga di Jalan Cendrawasih SP2 Timika saling serang dengan busur dan panah. Akibat bentrokan ini, arus lalu lintas di daerah ini menjadi macet. Aksi saling serang antara warga ini tidak berlangsung lama karena aparat kepolisian langsung datang dan melerai pertikaian kedua kelompok ini. Menurut Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, pertikaian antar warga dipicu masalah keluarga yang tidak selesai di Kabupaten Puncak. Kemudian mereka sepakat bertemu di kota Timika, namun bukannya membuahkan hasil, mereka malah bentrok. Malam harinya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara adat istiadat Pegunungan Tengah Papua. Miskomunikasi antara keluarga saja toh, keluarga di mana itu menjadi suatu memanas dan akhirnya menimbulkan kekacauan kemarin di depan SPBU. Permasalahannya itu sudah ada sebelumnya itu dari puncak berlanjut ke bawah, tapi kemarin sudah diselesaikan, sudah ditengahi sesuai dengan permintaan dari mediasi dari antara kedua belah pihak. Saya adatnya yang mereka jalani, jadi permintaan dari dewan-dewan adat mereka untuk dimediasi untuk berdamai. Tidak ada korban dalam bentrokan ini dan kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan. Situasi di Jalan Cendrawasih SP2 Timika, Papua Tengah sudah kembali aman dan arus lalu lintas kembali normal. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Penyerangan terhadap anggota polisi oleh kelompok warga di Jalan Radio Kabupaten Merauke mengakibatkan 5 anggota polisi mengalami luka-luka. Menurut Kabak Ops Polres Merauke AKP Irwanto Sawal, 1 anggota polisi diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit karena menderita luka patah pada bagian tangan. Korban dari pihak kepolisian yaitu ada 5 anggota. 5 anggota. Dari 5 anggota ini sudah berobat, namun dari hasil ronsen ada 1 anggota itu karena di bagian jari ibu jari itu patah tulang sehingga rencana besok mau dirujuk ke Jayapura untuk dilakukan tindakan operasi Jayapura. Kemudian dari pihak masyarakat atau rekan-rekan kita yang memang melakukan tindakan berlebihan itu saat ini sudah 4 orang itu sudah ditahan dan diproses. Sementara itu. Kemudian kerusakan lainnya Pak, karena ada kerusakan lain itu mobil Pak. Mobil yaitu kaca belakang dan kaca samping dua-dua itu semua pecah. Sampai saat ini 4 warga telah ditangkap pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam kejadian tersebut, 1 unit mobil patroli polisi juga mengalami kerusakan parah akibat serangan massa. Pada hari Rabu, polisi diserang warga di Jalan Radio Kabupaten Merauke. Polisi yang datang ke lokasi penganiayaan diserang karena warga tidak terima keluarganya ditangkap. Polisi melarikan diri, namun sebagian mereka terluka. Saat ini situasi di Jalan Radio sudah aman setelah polisi mengerahkan puluhan anggota ke TKP. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Beginilah kondisi jalan menuju kampung adat Malasigi di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Pengendara harus hati-hati dan harus menggunakan mobil dengan penggerak ganda atau double gardan karena sebagian ruas jalan berlumpur dan sulit dilalui. Malasigi merupakan kampung adat yang masih lestari dan alam yang masih terjaga. Warganya hidup dengan berpegang pada kearifan lokal. Mereka tidak mau menebang pohon sembarangan dan berburu satwa liar sembarangan. Stefanus, salah satu warga di kampung ini, berupaya mengembangkan potensi wisata alam dan budaya di kampung ini.
Namun, akses ke kampung sulit karena kondisi jalan yang rusak parah. Kampung adat Malasigi ini malah itu gunung. Terus Sigi itu bahasa daerah, Sigi itu udang kali. Baru saya bicara. Tapi anak-anak kalau saya habis wisata, kalau ya SK kampung keluar tetap SK kampung dan wisata tetap berjalan begitu. Saya pesan begitu. Kan wisata yang ke muka, SK itu masih terlambat. Wisata jadi baru itu dapat uang. Kalau tidak ada wisata itu tidak dapat uang. Itu mencari sampai di sini. Itu mancing juga sampai di sini. Ke bawah itu terus ke atas terus mancing. Terus ke atas terus ini ada lau-lau situ, ke ada binatang apa terus tikam. Lihatkan. Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3 OKP berjanji akan memperbaiki jalan dan infrastruktur di daerah ini agar kampung adat Malasigi bisa berkembang menjadi destinasi wisata. Ini menjadi catatan bagi kami, dan pada saat musrembang sudah kami angkat, kami ingatkan kepada OPD terkait pendekatan sistem. Artinya dalam pembangunan pariwisata tidak hanya diselesaikan oleh unsur pariwisata, tapi didukung oleh sektor perhubungan dan transportasi. Ini menjadi catatan bagi kami, terutama juga dalam musrembang ataupun dalam rapat-rapat koordinasi, terutama di ini kita sudah sampai dalam persiapan perencanaan pembangunan tahun 2006. Sebentar mengingatkan pemerintah daerah, terutama potensi pariwisata yang tadi terganggu akibat dari kerusakan jalan tadi. Anggota BP3 OKP Papua Barat Daya menambahkan akan mendorong pemerintah daerah dan pusat untuk memperbaiki seluruh infrastruktur jalan yang rusak di Papua Barat Daya. Topan dan Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya.